biqadri hawaizikum ilayya, dengan sekira-kira nurutnya kita, patuhnya kita, dengan butuhnya kita kepada Allah. Patuhnya kita, nurutnya kita, sekira-kira butuhnya kita kepada Allah. Sedangkan dalam 24 jam kita tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ya la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faman kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu min amsi fahuwa halikun. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puja wajib kita panjatkan kepada yang maha kuasa, karena dengan semua kebaikan, taufik, hidayah, kudrat, iradat, pada malam hari ini kita bisa hadir, kumpul, duduk dengan niat taklim sudah melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah, dan kita masih mempunyai wudu dan kita niatkan itikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dari awal sampai akhir ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kegiatan kita Allah jadikan ini sebagai penambal daripada kekurangan kita, penebus daripada salah dan dosa. Allah jadikan nanti pemberat dari amal kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tidak lupa selalu kita hatur dan limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Perumahan Pas Pampres Desa Situsari beserta pengurus yang lain yang saya hormati, para jamaah yang bisa hadir, bapak-bapak yang saya hormati. Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berkaitan dengan bulan ini. Apa sih firman-Nya? Lihat di sana, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya, kata Allah, inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan semenjak langit dan bumi Allah ciptakan, isna asyara, itu ada 12.
Yang mana 12 ini kata Allah di ujung ayatnya minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, ada 4 bulan yang Allah agungkan, dan ada 4 bulan yang Allah sucikan. Allah ciptakan bulan di muka bumi ini semenjak diciptakan itu ada 12. Dari 12 tersebut ada 4 bulan yang Allah agungkan. Bulan apa saja? Lihat. Yang pertama ialah bulan Dzulqa'dah. Bulan hafid menurut kita. Kenapa di bulan Dzulqa'dah Allah muliakan? Karena di bulan Dzulqa'dah haram menumpahkan darah, haram berperang di waktu zaman Nabi. Sehingga tatkala kita beramal dengan amal-amal keseharian kita, maka di bulan itu dilipat gandakan nilai ganjaran dan pahala. Namanya bulan Dzulqa'dah. Sehingga di bulan Dzulqa'dah menjadi tetenger, menjadi ciri pelanggaran mau dekatnya, yaitu yang kedua yang Allah bulan muliakan, bulan Dzulhijjah. Berkaitan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kenapa di bulan Dzulhijjah? Di bulan Dzulhijjah maka sebagian saudara sanak daripada orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk menunaikan keislamannya menjadi sempurna dalam rukun, dalam pondasi beragama, maka itu ada disebut haji. Patokannya di bulan Dzulqa'dah berangkatnya. Maka di bulan Dzulhijjah itu kita sudah sangat pahami. Di sana kemarin kita ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, dan ada yang namanya penyembelihan kurban. Terjadinya di bulan Dzulhijjah. Maka di bulan itu kata Nabi dikatakan tidak ada suatu amal yang Allah senangi selain orang ialah berkurban. Setiap tetes daripada hewan kurban, maka itu menjadi penebus salah dan dosa kita bersama yang berkurban. Dan ini menjadikan nilai kita dituntut untuk apa? Untuk mendermakan sebagian harta yang kita punya. Namanya kurban, diambil daripada kata qoroba yuqoribu, artinya mendekatkan diri dengan sebagian nilai harta yang kita punya. Sehingga Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, man wajada sa'atan falam yudohi fala yaqrabanna musallana. Man wajada, barang siapa yang punya kelebihan nilai materi, bisa makan, bisa nabung, ada kelebihan masih, falam yudohi, maka dia tidak mau berkurban, kata Nabi. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Nabi tidak senang umatnya itu pelit, nggak mau berbagi di hari raya kurban. Padahal ayatnya jelas, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesudah kamu tunaikan sholat, wanhar, berkurban. Dan di situ ada perintah. Kalau ada perintah, berarti ada nilai kebaikan di dalamnya. Kalau kita punya kelebihan harta, tidak mau berkurban, tidak mau mengeluarkan, lebih mementingkan kita nunggu dikasih ketimbang ngasih. Padahal di dalam agama Islam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas alias memberi itu lebih bagus, lebih baik ketimbang tangan di bawah. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Orang punya kelebihan harta, nggak mau mengeluarkan, daripada dia membeli hewan kurban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan.
Begitu meninggal, pilih dua kata. Meninggal dalam keadaan Nasronika keyakinannya, atau dalam keadaan Yahudi akidahnya, alias meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita setiap sholat suka meminta, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, berikan di akhir kehidupan saya atau kami itu husnal khotimah. Apa husnal khotimah? Dalam keseharian kita konsisten ibadah dan konsisten menjauhi dari segala apa larangan Allah. Kenapa? Sebabnya berharap kita baik di ujung daripada napas kita. Tapi kalau tidak mau berkurban, maka dia dikhawatirkan su'ul khotimah. Padahal kata Nabi dalam hadis lain, as-sakhiyu qaribu minallah wa qaribu minal malaikati wa qaribu minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang berkurban, membelanjakan nilai rizkinya untuk bisa berbagi di hari itu, maka dia qaribu minallah, dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan didoakan oleh malaikat, dan dekat dipuja-puji oleh manusia, dibanggakan oleh manusia, dan jauh daripada surga. Dekat kepada surga, jauh daripada neraka. Sebaliknya, wal bakhil qaribu minallah, ba'idu minallah wa ba'idu minal malaikati. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang lebih mementingkan pribadi, keluarga daripada nilai harta yang didapat, dia tidak mau berkurban, maka jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari kasih sayang malaikat, jauh didoakan oleh manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan tahun ini kita yang belum bisa berkurban, maka kita niatkan tahun depan supaya kita bisa berkurban, insya Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka jelas di bulan Dzulhijjah, bulan ini Allah muliakan, bulan ini Allah agungkan, sehingga ada satu hadis Nabi dikatakan, al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Orang yang beribadah haji dengan nilai dia manis tato'a ilai sabila, punya kemampuan di jalannya, dalam keadaan sehat dan aman dalam perjalanan, maka jelas dia menyempurnakan Islamnya, menyempurnakan agamanya. Begitu dia berhaji, tidak ada balasan yang sempurna, kata Nabi, dari nilai ganjaran dan pahala ilal jannah, kecuali surga. Ini satu keuntungan buat kita. Kenapa untung? Karena kita sebagai manusia dituntut untuk berderma dari setiap kehidupan kita. Karena kehidupan ini punya Allah, maka ikuti jalan-jalannya Allah. Karena kita nggak punya apa-apa. Semua kehidupan kita dari semenjak di dalam perut sampai di dalam kita muka bumi ini adalah kehendak Allah, maunya Allah. Tatkala maunya Allah, ikuti aturan Allah. Supaya apa sih? Supaya intinya kita ada dalam ridhonya Allah. Maka dari itu semua jelas, haji sudah kita lewati, namanya bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan. Kurang lebih beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan juga yang Allah muliakan di bulan ini. Bulan apa itu? Bulan Muharram. Yang bulan ini menjadi nilai bagi kita. Apa nilainya? Bertambahnya umur kita. Karena bulan Muharram, bulan tahun baru umat Islam. Umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita dikurangi. Kalau sekarang 50, besok menjadi 51.
Kalau sekarang 60, besok 61. Kalau sekarang 65, besok 66. Artinya apa sih? Hitungannya bertambah. Tapi hakikatnya dikurangi. Kalau Allah batas umur kita, ajal kita sampai 65, kalau sekarang 60, berarti sisanya 5 tahun ke depan. Artinya dikurangi. Hakikatnya dikurangi, hitungannya ditambah, tapi hakikatnya dikurangi. Maka dari itu semua, tatkala kita dikurangi, maka Nabi bilang dalam satu keterangan hadisnya, "Faman kana yaumu khairon min amsihi." Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini, maka tidak ada peningkatan dari nilai amaliyah ibadahnya. Baca Qur'annya masih segitu-gitu juga. Salat sunnahnya masih tidak ditambah rakaatnya. Duha masih 2 rakaat. Tahajud masih 2 rakaat. Berarti dia jelas bahwa khosirun, dia termasuk rugi. Kenapa rugi? Hitungan umurnya bertambah, tapi amalnya tidak bertambah. Dia rugi. Maka dari itu semua, Nabi sarankan tuh dalam satu hadis qudsinya. Apa kata Nabi? Di dalam hadis qudsi itu Nabi katakan, "Ya bani Adama ati'uni biqadri hawaijikum ilayya. Fa inna sabarakum 'alan nari qalilun. Waqsu fid dunya biqadri muksikum fil kuburi. Fa innaha buyutu a'malikum. Wala tanzuru ila ajalikum al-mustakhirati wa arzakikum al-hadirati wa dzunubikum al-mustatirati. Fa inna kulla syai'in halikun illa wajhi liyal hukmu wa ilayya turja'un." Ini hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu ingat, firman Allah yang tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam kitab namanya kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Karangan Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Di Sohifah ke-10, di lembaran ke-10, di situ dikatakan, "Ya bani Adam, anak cucu Adam," yaitu kita sekalian, "atiuni, bakti, patuh, nurut kalian nih kepadaku," kata Allah, "biqadri hawaizikum ilayya," dengan sekira-kira nurutnya kita, patuhnya kita, dengan butuhnya kita kepada Allah. Patuhnya kita, nurutnya kita, sekira-kira butuhnya kita kepada Allah. Sedangkan dalam 24 jam kita tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Butuh napas kita ini lancar, butuh mata kita berkedip dengan baik, butuh kesehatan kita terus terjamin, butuh rumah tangga kita tentrem ayem, butuh kita hidup di dunia ini gemah ripah lojinawi, sandang, pangan maupun papan. Artinya kita selalu butuh sama Allah. Semakin kita banyak butuh, semakin kita harus nurut dan patuh sama Allah. Kalau kita butuh sama Allah, tapi apa yang diperintahkan tidak kita hiraukan, jangan harap ada nilai kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena itu istijrod namanya. Kita nggak patuh, nggak nurut, tapi dikasih. Rezeki berlimpah, materi banyak, apa yang kita pengeni tercumponi, tapi kita nggak nurut. Maka itu namanya istijrod. Apa istijrod? Istijrod itu penyungkun. Semakin kita jauh dari nilai baktinya kita kepada Allah, semakin kita dituruti, maka tidak ada lagi pilihan. Begitu meninggal, maka yang adalah murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita orang beriman?
maka mendingan kita patuh, jalankan kewajiban, baktinya kita kepada Allah, pasti dicumponi kebutuhan kita. Semakin banyak kebutuhan, semakin dekatkan diri kita. Karena bersandar kepada yang maha kuat, maka kita akan kuat. Meminta kepada yang maha hebat, maka kita akan hebat. Memohon kepada yang maha kuasa, maka kekuasaan nanti kita dapat. Maka jelas, kata Allah yang pertama, bakti kalian sekira-kira butuhnya kalian kepadaku. Yang kedua, kata Allah dalam hadis qudsi ini, waksu fidunya biqadri muksikum fil kuburi. Ambil manfaat, ambil sesuatu yang perlu kalian nikmati hidup di muka bumi ini, tapi ingat, fa innaha ala buyutu amalikum. Karena kalian masuknya ke dalam neraka itu tidak akan ada nilai sabar. Kenapa sebabnya? Karena yang kita butuhkan hidup di dunia ini sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gusti, aku mohon kepada Engkau hidup di dunia ini, beri kami kebahagiaan dan kesenangan juga di akhirat. Beri kami kebahagiaan dan kesenangan, dijauhkan dari neraka. Tapi kalau kita itu sekira-kira mengambil dalam kehidupan kita ini berlebihan, sehingga lupa kewajiban, fa inna sabarakum 'alan nar qalil. Sabarnya kalian nanti di neraka itu sedikit. Kenapa sebabnya? Fa innaha buyutu amalikum. Sedang kalian ujung-ujungnya itu masuk ke dalam kubur. Kalau kita di dunia nggak mengambil nilai manfaat dari sisa-sisa umur kita untuk kita menjalankan agama, menyempurnakan syariat, bertaubat tatkala kita merasa punya salah dan dosa, maka sabarnya kalian kalau tidak kita manfaatkan sisa hidup ini untuk terus mendekatkan diri, sabarnya kalian masuk ke dalam neraka itu sedikit. Sedangkan sebelum masuk neraka di alam kubur kalian, itu ada hari yang namanya pembalasan kebaikan kalau kita berbuat baik, dan sanksi siksaan kalau kita berbuat jahat. Maka jelas ini peringatan dari Allah lewat hadis qudsinya. Yang ketiga, kata Allah dalam hadis qudsi ini, diingatkan kita lagi, apa itu? Wala tanzuru ila azalikum, dan jangan kalian berprinsip ajal kalian itu masih lama. Karena kematian tidak pernah pilih-pilih. Kematian datang itu tidak pernah ngasih kabar. Jangan kita berharap, jangan kita berprinsip, jangan kita punya anggapan kematian kita masih lama, umur kita masih panjang. Berapa orang tetangga kita yang meninggal mendadak? Berapa orang anak-anak kita yang meninggal tanpa kasih kabar dulu? Maka kata Nabi dalam hadis ini, wala tanzuru ila ajalikum al mustakhirati wa arzakikum al hadirati. Dan kita jangan punya anggapan rezeki kita masih banyak di depan. Kenapa sebabnya? Kita akan selalu ada angan-angan ke depan. Harusnya kita punya anggapan. Begitu kita dalam keadaan baca Quran, beristighfar, sholat tobat, maka jadikan anggapan itu adalah hari baca Quran kita yang terakhir, istighfar kita yang terakhir. Kalau kita masih berangan panjang umur terus, maka tidak ada nilai kehusuan dalam hidup kita. Makanya Nabi ingatkan dalam hadis lain, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau kita lagi sholat, lagi baca Quran, lagi istighfar, maka haruslah kita tancapkan anggapan di dalam hati kita bahwa kita akan mati besok. Supaya apa? Supaya ada kesungguhan di dalamnya. Tapi begitu kita lagi bekerja, bermasyarakat,
Maka kita berharap dalam hidup ini, hidup masih 1000 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya ada nilai kesungguh-sungguhan kita dalam bekerja. Maka yang ketiga kata Nabi, wadzunubikum al-mustakhirati al-mustaqirati. Dan kita jangan beranggapan dosa kita masih ditutupi sama Allah. Satu saat akan dibuka semua. Kesalahan, kealpaan, keburukan itu dibuka nanti di alam hisab. Ada satu pengadilan, semua keburukan kita kalau kita tidak sekarang ini meminta maaf, minta ampunan, bertaubat, maka dengan sendirinya nanti dibuka dan semua orang menyaksikan. Ternyata kita yang alim itu cuma lipstik. Ternyata kita yang belagu alim itu ternyata cuma kebohongan besar. Maka sebelum itu dibuka, sekarang waktunya. Jadikan dalam seharian kita ini minta ampun sama Allah, perbanyak minta ampun sama Allah. Syukur-syukur kita minta ampun dengan sayyidul istighfar, rajanya pengampunan, rajanya mohon ampun. Mana lafadznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ala wa'dika mastata'tu wa a'udzubika sampai ujung. Maka ini disebut ialah pengampunan terbesar atau rajanya istighfar. Kenapa sebabnya? Karena masing-masing kita disadari maupun tidak kita banyak salah. Maka jelas sekarang waktunya. Kenapa sebabnya? Sebab kematian itu datangnya mendadak. Kematian itu datangnya tidak pernah ngasih WA dulu, ngasih kabar dulu. Maka wadzunubikum al-mustatiroti. Jangan kita beranggapan dosa kita ini masih ditutupi, masih dijaga. Tapi satu saat begitu ada alam hisab dibukakan, sebelum datang alam itu, sebelum datang kematian, maka minta ampun dan bertaubat adalah satu-satunya jalan untuk kita membersihkan salah dan dosa kita. Fa inna kulla syai'in halikun illa wajhi liyal hukmu wa ilayya turja'un. Maka sesuatu itu akan hancur lebur illa wajhi, kecuali zatku kata Allah. Bumi, langit, makhluk, apapun yang kita lihat akan hancur dan lebur. Begitu terjadi kiamat illa wajhi, kecuali zatku kata Allah. Sehingga begitu rata alam dunia ini, sudahnya malaikat maupun diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka kata Allah, mana penguasa dunia yang sombong waktu hidup? Mana penguasa dunia yang angkuh waktu hidup? Mana penguasa dunia yang tidak mau tunduk dengan hukumku? Liyal hukmu wa ilayya turja'un. Semua keadilan itu kembali kepadaku kata Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka jelas di bulan Muharram ini jadikan ini flashback, balik kita ke belakang untuk kita menatap ke depan. Tengok ke belakang untuk menatap ke depan. Dalam hal apa? Dalam hal sisa-sisa kekuatan umur kita yang Allah masih percaya bersemayam dalam ruh kita, di dalam jasad kita. Maka dari itu semua, barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini standar dalam ibadah gitu-gitu aja, dia rugi. Maka mari kita tingkatkan dengan kemampuan yang kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya pengetahuannya. Kenapa sebabnya? Sebab ilmu pun tanpa diamalkan, maka itu tidak ada nilai arti atau bunganya. Maka dari itu semua jelas. Yang kedua kata Nabi berkaitan dengan bulan Muharram ini, barang siapa hari ini, bulan ini malah dia jauh lebih menurun. Biasanya mau taklim, nggak mau taklim. Biasanya mau kumpul, nggak mau kumpul dalam tempat-tempat kebaikan.
biasanya tahlil, mendoakan orang yang tiada, supaya kita nanti tiada didoakan oleh orang yang ada, ini tidak mau hadir. Padahal kita hadir di tempat tahlilan, di tempat kirim doa, itu hakikatnya mendoakan kita. Karena kita nanti tidak ada pun didoakan oleh orang-orang yang ada. Kalau dari sekarang kita melihat kematian itu, kita tinggal menunggu giliran pada waktunya. Makanya Nabi ingatkan dengan kaitan orang yang kita kirim hadiah, orang yang kita kirim Fatihah, kafa bil mauti solukon ewa idzon. Jadikan kematian di sekeliling kalian, maka itu cukup peringatan buat kalian. Karena kita pun satu saat akan meninggal, satu saat akan didoakan oleh orang-orang yang ada. Kalau kita sekarang mendoakan orang yang tiada, maka sekali lagi hakikatnya itu mendoakan pribadi kita. Jamaah sekalian, taklim maghrib yang saya hormati, yang terakhir kata Nabi, barang siapa yang hari ini, bulan ini, dia sama sekali malah jauh dari nilai-nilai kebaikan yang sudah ditanam bertahun-tahun, fahuwa halikun, dia termasuk orang yang celaka. Ingat, kalau Nabi katakan celaka ini dua kata. Celaka di dunia, jauh daripada nilai-nilai kebaikan silaturahimnya, jauh daripada nilai-nilai kesadaran dalam hidupnya. Maka celaka di akhirat adalah murka dan laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan bulan yang dimuliakan, ingat, satu, bulan Dzulqa'dah alias bulan Hafid. Dua, bulan Dzulhijjah, kemarin bulan haji. Tiga, bulan Muharram, yaitu di tahun baru Islam. Dan mudah-mudahan di tahun baru Islam yang besok akan kita jelang 3 atau 4 hari lagi, jadikan tahun ini ke depannya jauh lebih baik, dan jauh lebih baik dalam beramal, dalam bersikap, dalam berakhlak, terutama dalam menjalankan agama kita dengan maksimal. Dan bulan yang terakhir, yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan ini adalah bulan yang dimuliakan karena jatuhnya kewajiban sholat 5 waktu itu di bulan Rajab. Maka mudah-mudahan kita terus berlomba dengan nilai kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita kesempatan. Karena Nabi pesankan, apa pesan Nabi yang terakhir? Arba'un min kanzil jannah. Ada 4 hal ini menjadi tabungan akhirat kita. Apa itu? Yang pertama adalah ikhfa'us shadaqah. Belajar kita memberi atau bersedekah, orang lain tidak tahu. Belajar itu supaya apa? Supaya ada nilai keikhlasan di dalamnya. Kedua, waqits manul musibah. Kalau ada cobaan, ujian di dalam pribadi kita, entah sakit, di dalam keluarga kita, entah ada sesuatu cobaan, maka kita belajar jangan mudah kita curhat di media sosial. Jangan mudah kita curhat kepada seseorang. Cukup curahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita menahan sobarnya tatkala ada ujian kepada kita, alias kitmanul musibah, ini menjadi tabungan akhirat. Yang ketiga, tabungan akhirat itu adalah wasilaturahmi, jalin tali persaudaraan. Kenapa sebabnya? Karena dengan banyak kita bersaudara, maka akan banyak doa yang terpanjatkan. Maka dari itu semua, kita punya musuh satu itu sudah risih, punya teman 1000 masih kurang. Semakin banyak kita silaturahim, maka semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Yang terakhir, tabungan akhirat itu adalah wa qauluna la haula wala quwata illa billah. Perbanyak ucapan dalam setiap kesempatan kita, yaitu lapad la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dalam setiap amaliyah berkehidupan kita, entah berkehidupan rumah tangga, entah kita berkehidupan dalam menjadi pemimpin di rumah tangga, entah kehidupan dalam kita mendidik putra putri kita, entah berkehidupan di masyarakat kita.
mampunya kita, suksesnya kita, bisanya kita, sempurnanya kita, illa billah, itu semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kanzil jannah, tabungan akhirat kita. Ingat, satu, kita belajar menyamarkan sodako. Dua, kita diam, tidak banyak bicara, tidak curhat tatkala ada musibah yang menimpa kita. Tiga, perbanyak jalan silaturahim. Yang keempat, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang terus pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, menambah perbendaharaan amaliyah kita di sisa-sisa hidup kita, dan jadikan tahun kedepannya jauh lebih baik dalam menyempurnakan syariat tersebut di ujung hayat kita, sehingga Allah jadikan doa kita terkabul, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi karamati ummil Quran wa bis syafaatil Quran wa bil mu'jizatil Quran ya farijal ham wa ya kasifal gom ya man li ibadihi wa yaghfir wa yarham wa ya daful bala ya Allah wa ya daful bala ya Rahman wa ya daful bala ya Rahim. Ikdi hajatana, ikdi hajatana, ikdi hajatana ya Allah. Sebutkan hajatnya masing-masing dalam hati dengan keberkahan taklim kita. Ya Allah ya Rahman. Hazata dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.